Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 2 akan membahas tentang anggaran dan penganggaran di sektor publik. Sebelumnya, kami kelompok 2 yang beranggotakan Sony Saputra, NPM 1701020007, Lani Kristanti, NPM 2001020003, Fania Almira, NPM 2001020006, Zahra Putri Salsabila, NPM 2001020020, dan Vindi Kurniawati, NPM 2001020022. Pertama, kita akan membahas tentang anggaran sektor publik dan hal penting di dalamnya. Ini akan dibahas oleh Zahra Putri Salsabila, NPM 2001020020, dan Fania Almira, NPM 2001020006. Saya, Zahra Putri Salsabila, NPM 2001020020, akan memaparkan pengertian anggaran negara. Anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Melalui anggaran negara, tidak hanya dapat mengetahui besarnya rencana penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk suatu periode di masa depan, akan tetapi juga dapat mengetahui mengenai penerimaan dan pengeluaran negara yang sebenarnya telah terjadi di masa lalu. Selain itu, anggaran negara dapat dinyatakan bahwa gambaran dari kebijaksanaan pemerintah yang dinyatakan dalam ukuran uang. B. Realisasi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah di masa lalu. Dan C. Dapat mengetahui keberhasilan atau kegagalan kebijaksanaan pemerintah. Sementara lingkungan anggaran adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran. Dalam pendekatan sistem, maka lingkungan anggaran negara terdiri dari beberapa unsur, yaitu A. Kebutuhan dan kepentingan rakyat banyak. Ini merupakan fungsi ekonomi makro anggaran. Dan B. Sistem pemerintahan negara dengan sistem pemerintahan kabinet presidensial. Sistem pemerintahan negara yang erat berkaitan dengan sistem anggaran negara adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Presiden, DPR, Kabinet atau Menteri Negara, dan BPK. Lalu C. Sistem administrasi negara. Sistem ini sangat erat kaitannya dengan sistem pemerintahan negara yang ditandai dengan proses penjabaran tujuan sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Dapat dilihat bahwa MPR menentukan GBHN yang merupakan pedoman utama dalam penyelaksanaan pembangunan nasional khususnya 5 tahun mendatang. Presiden sebagai mendataris MPR menyusun perencanaan 5 tahunan. Selanjutnya dengan perencanaan tersebut diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun. DPR menerima rancangan APBN kurang lebih 11 minggu sebelum tahun anggaran baru dimulai. Menteri Negara sebagai pembantu Presiden menerima alokasi anggaran berdasarkan keputusan Presiden, dan BPK memeriksa pelaksanaan APBN oleh pemerintah. Pentingnya anggaran negara. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan negara. Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh keputusan yang diambil oleh pemerintah melalui anggaran yang mereka buat. Anggaran merupakan blueprint keberadaan suatu negara dan merupakan arahan di masa yang akan datang. Beberapa alasan bahwa anggaran sektor publik itu penting, yaitu 1. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi dan menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup. 2. Anggaran diperlukan karena keterbatasan sumber daya, scarcity of resources, dan pilihan, choice, dan trade-offs. Yang ketiga, anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat.
Fungsi anggaran negara. Ada beberapa fungsi anggaran sektor publik antara lain: yang pertama, anggaran negara berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengelola negara untuk suatu periode di masa mendatang. Yang kedua, sebagai alat pengawasan bagi masyarakat terhadap kebijaksanaan yang telah dipilih pemerintah. Yang ketiga, sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kebijaksanaan yang telah dipilihnya. Selain tiga fungsi tadi, Mardiasmo pada tahun 2002 merinci lebih luas tentang fungsi utama anggaran sektor publik, yaitu 1. Anggaran sebagai alat perencanaan atau planning tool. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Yang kedua, anggaran sektor publik sebagai alat pengendali atau control tool. Anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Yang ketiga, anggaran sebagai alat kebijaksanaan fiskal. Fiscal tool digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, anggaran sebagai alat politik. Political tool digunakan untuk merumuskan prioritas-prioritas kebutuhan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dan publik untuk kepentingan tertentu. Lalu yang kelima ada anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Yang keenam, anggaran sebagai alat penilaian kinerja. Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Yang ketujuh, anggaran sebagai alat motivasi. Digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisiensi dalam pencapaian target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Yang kedelapan, anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Ya, lalu yang berikutnya yaitu adalah prinsip-prinsip dalam anggaran sektor publik. Di sini ada 8 prinsip. Yang pertama yaitu adalah otorisasi oleh legislatif. Ya, jadi anggaran publik itu harus mendapatkan otorisasi oleh legislatif terlebih dahulu sebelum nantinya eksekutif itu membelanjakan anggaran tersebut. Kemudian prinsip yang kedua yaitu adalah komprehensif. Ya, jadi anggaran itu harus dapat menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non-budgeter pada dasarnya itu melayani prinsip anggaran yang bersifat komprehensif. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu adalah keutuhan anggaran. Ya, jadi semua penerimaan dan belanja pemerintah itu harus terhimpun dalam dana umum. Kemudian yang keempat yaitu adalah non-dictionary appropriation. Ya, jadi jumlah yang disetujui oleh Dewan Legislatif itu harus termanfaatkan secara ekonomis, efisiensi, dan juga efektif. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah periodik. Ya, jadi anggaran itu merupakan suatu proses yang periodik, yaitu bersifat tahunan maupun multitahunan. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah akurat. Ya, jadi estimasi anggaran itu hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah jelas. Ya, jadi anggaran itu hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan juga tidak membingungkan. Lalu prinsip yang terakhir yaitu adalah diketahui publik, yaitu anggaran harus dapat diinformasikan kepada masyarakat luas. Baik, selanjutnya pada bagian yang kedua yaitu mengenai proses penyusunan anggaran, prinsip siklus anggaran dan jenis anggaran akan dijelaskan oleh saya, Lani Kristanti, NPM 20.0102.00003. Sebelum memasuki mengenai proses penyusunan anggaran, di sini saya akan terlebih dahulu memaparkan mengenai pengertian dari proses penyusunan anggaran.
Proses penyusunan anggaran yaitu proses pengoperasionalan rencana dalam bentuk pengkuantifikasian, biasanya dalam unit moneter untuk kurun waktu tertentu, di mana proses penyusunan anggaran ini merupakan salah satu dari proses anggaran. Jadi proses anggaran itu ada penyusunan dan juga pelaksanaan. Selanjutnya, apa sih tujuan dari proses penyusunan anggaran? Tujuan yang pertama yaitu mencapai tujuan fiskal dan peningkatan koordinasi, di mana proses penyusunan anggaran ini nantinya dapat digunakan untuk menciptakan atau mencapai tujuan fiskal yang sudah pemerintah rencanakan, dan juga untuk meningkatkan koordinasi antar lingkup kepemerintahan. Pada poin yang kedua, yaitu menciptakan efisiensi dan keadilan, di mana sektor publik itu kan melayani masyarakat baik barang dan jasa, sehingga dengan adanya proses anggaran ini dapat menciptakan efisiensi dan keadilan melalui sistem pemprioritasan. Pada poin yang ketiga, yaitu pemenuhan prioritas belanja, dan pada poin yang keempat, itu meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban, di mana dengan adanya anggaran ini nantinya itu dapat meningkatkan keterbukaan pemerintah dan pertanggungjawaban pemerintah kepada warga negara Indonesia. Selanjutnya, apa saja faktor dominan dalam proses penyusunan anggaran? Di sini dapat teman-teman lihat terbagi menjadi 4 faktor, yang pada poin pertama atau pada faktor pertama itu ada tujuan dan target yang hendak dicapai. Jadi tujuan dan target yang hendak dicapai itu pastinya nanti akan mempengaruhi proses penyusunan anggaran. Pada poin yang kedua yaitu ketersediaan sumber daya. Ketersediaan sumber daya itu seperti sumber daya keuangan, sumber daya alam, sumber daya manusia, ataupun sumber daya organisasi itu sendiri. Pada poin yang ketiga yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target. Ketika sektor publik itu telah memiliki tujuan dan target pada anggaran, maka harus ada estimasi waktu yang akan dicapai untuk pemenuhan tujuan dan target tersebut. Selanjutnya, yang terakhir yaitu ada faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi anggaran. Selanjutnya, yaitu aspek pengelolaan keuangan sektor publik. Jadi pada aspek pengelolaan sektor publik yang pertama itu ada aspek penganggaran. Dalam pengelolaan keuangan tentunya membutuhkan anggaran guna untuk melihat apa saja biaya yang dibutuhkan oleh sektor publik di kemudian hari pada periode tertentu. Selanjutnya pada aspek akuntansi ini sangat diperlukan pada pengelolaan keuangan guna untuk meminimalisir terjadinya kesalahan pelaporan keuangan atas apa yang terjadi atau transaksi yang ada pada sektor publik itu sendiri. Selanjutnya, pada aspek pengendalian sangat dibutuhkan pada pengelolaan keuangan guna untuk mencegah terjadinya kecurangan pada pengelolaan keuangan sektor publik. Yang terakhir itu ada aspek auditing, di mana aspek auditing itu digunakan untuk melihat apakah sektor publik itu berada dalam keadaan normal atau tidak, dan juga melihat apakah terjadi kesalahan penyajian dalam laporan keuangan dan resiko-resiko audit lainnya pada sektor publik itu sendiri. Selanjutnya, prinsip pokok siklus anggaran. Pada prinsip pokok siklus anggaran, yang pertama itu ada persiapan anggaran. Pada persiapan anggaran itu dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang ada. Sebelum kita menyetujui taksiran pengeluaran, kita harus melihat terlebih dahulu taksiran pendapatan secara akurat. Yang selanjutnya, pada ratifikasi anggaran, itu terdapat proses politik di dalamnya yang cukup rumit dan cukup berat, di mana para pimpinan eksekutif itu harus dapat memaparkan, menggambarkan, bertanggung jawab, dan menjawab segala pertanyaan dari pihak legislatif. Di sini, pimpinan eksekutif harus memiliki skill manajerial, skill coalition building, skill salesmanship, sehingga nantinya apa yang dipaparkan itu dapat menjawab segala pertanyaan dari pihak legislatif. Yang selanjutnya itu ada pelaksanaan anggaran. Pada pelaksanaan anggaran itu terdapat sistem informasi akuntansi dan juga sistem pengendalian manajemen, di mana sistem informasi akuntansi ini harus bisa diandalkan untuk perencanaan selanjutnya. Yang selanjutnya itu ada pelaporan dan evaluasi anggaran, di mana pada pelaporan dan evaluasi anggaran itu terdapat pada akuntabilitas dan juga perbaikan sistem, sehingga pada saat nantinya itu terjadi pelaporan dan evaluasi tidak terjadi error pada sistem yang ada. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan mengenai jenis-jenis anggaran. Yang pertama itu ada current budget versus capital budget, di mana current budget itu merupakan sebuah anggaran yang digunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari dan dia bersifat jangka pendek, sedangkan capital budget itu digunakan untuk anggaran yang besar, anggaran pada jangka panjang. Selanjutnya ada tentative budget dan juga enacted budget. Itu tentative budget itu merupakan
anggaran yang tidak memerlukan pengesahan dari pihak legislatif karena sifatnya dia anggaran yang tidak direncanakan, jadi muncul karena tidak ada perencanaan. Selanjutnya itu kan ada enacted budget. Pada enacted budget itu dia kebalikan dari tentatif, di mana enacted ini nantinya dia itu membutuhkan pengesahan legislatif karena enacted ini lebih terencana daripada tentatif. Selanjutnya itu ada general budget dan juga special budget, di mana general budget itu diadakan atas hal-hal yang bersifat umum untuk operasional sektor publik, sedangkan special budget itu digunakan untuk pembelian aktiva tetap dan dia itu digunakan untuk anggaran sektor publik yang bersifat khusus. Selanjutnya ada fixed budget dan juga flexible budget, di mana fixed budget ini digunakan untuk pembelian hal-hal yang sudah direncanakan atau yang sudah dianggarkan terlebih dahulu, sedangkan fleksibel itu lebih menyesuaikan atas adanya perencanaan. Selanjutnya itu ada eksekutif dan juga ada legislatif budget, di mana eksekutif dan legislatif budget ini tergantung dari penyusunnya. Jadi didasarkan pada siapa yang menyusun anggaran itu sendiri, apakah pihak eksekutif atau pihak legislatif. Tradisional. Penekanan dan tujuan utama pendekatan tradisional adalah pengawasan dan pertanggungjawaban yang terpusat. Anggaran tradisional bersifat inkrementalis, yaitu hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data tahunan sebelumnya sebagai dasar utama, menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan pengajian yang mendalam. Anggaran tradisional yang bersifat inkrementalis cenderung menerima konsep harga pokok pelayanan historis tanpa memperhatikan pertanyaan seperti: 1. Apakah pelayanan tertentu yang dibiayai dengan pengeluaran pemerintah masih dibutuhkan atau masih menjadi prioritas? Yang kedua, apakah pelayanan yang diberikan telah terdistribusi secara adil dan merata di antara kelompok masyarakat? 3. Apakah pelayanan diberikan secara ekonomis dan efisien? Keempat, apakah pelayanan yang diberikan mempengaruhi pola kebutuhan publik? Ciri lain anggaran tradisional adalah struktur anggaran bersifat line item yang didasarkan atas dasar sifat dari penerimaan dan pengeluaran. Metode line item budget tidak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan dan pengeluaran yang telah ada dalam struktur anggaran, walaupun sebenarnya secara item tertentu sudah tidak relevan lagi untuk digunakan pada periode sekarang. Kelemahan anggaran tradisional yaitu hubungan yang tidak memadai antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. Pendekatan inkremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak teliti secara menyeluruh efektivitasnya, lebih berorientasi pada input daripada output. Anggaran publik dengan pendekatan NPM. Pendekatan baru dalam sistem anggaran publik tersebut cenderung memiliki karakteristik umum sebagai berikut. 1. Komprehensi atau komparatif. 2. Terintegrasi dan lintas departemen. 3. Proses pengambilan keputusan yang rasional. 4. Berjangka panjang. 5. Spesifikasi tujuan dan perankingan prioritas. 6. Analisis total cost dan benefit. 7. Berorientasi input, output, dan outcome, bukan sekedar input. Kedelapan, adanya pengawasan kinerja. Pendekatan kinerja. Pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja, sangat menekankan pada konsep value of money dan pengawasan atas kinerja output. Pendekatan juga mengutamakan mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan sistematik dan rasional dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mengimplementasikan hal-hal
tersebut, anggaran kinerja dilengkapi dengan prosedur zero-based budgeting. Konsep zero-based budgeting dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan yang ada pada sistem anggaran tradisional. Penyusunan anggaran dengan menggunakan konsep zero-based budgeting dapat menghilangkan inkrementalis dan line item karena anggaran diasumsikan mulai dari nol. Proses implementasi ZBB yaitu 1. Identifikasi unit-unit keputusan, 2. Penentuan paket-paket keputusan, 3. Ranking dan mengevaluasi paket keputusan. Planning, Programming, and Budgeting System. PPBS merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada teori yang berorientasi pada output dan tujuan dengan penekanan utama adalah alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi. Langkah-langkah implementasi PPBS yaitu 1. Menentukan tujuan umum organisasi dan tujuan unit organisasi dengan jelas. 2. Alokasi sumber daya ke masing-masing program yang disetujui. 3. Mengevaluasi berbagai alternatif program dengan menghitung benefit dan masing-masing program. 4. Pemilihan program yang memiliki manfaat besar dengan biaya yang kecil. Kemudian ada kelemahan PPBS yaitu 1. PPBS membutuhkan sistem informasi yang canggih, ketersediaan data, adanya sistem pengukuran, dan staf yang memiliki kapabilitas tinggi. 2. Implementasi PPBS membutuhkan biaya yang besar karena membutuhkan teknologi yang canggih. 3. PPBS bagus secara teori namun sulit untuk diimplementasi. Kemudian ada juga kelebihan PPBS yaitu 1. Memudahkan dalam pendelegasian tanggung jawab dari manajemen puncak ke manajemen tengah. 2. Dalam jangka panjang dapat mengurangi beban kerja. 3. Memperbaiki kualitas pelayanan melalui pendekatan sadar biaya dalam perencanaan program. Perkenalkan, nama saya Fania Almira dengan NPM 2001020006. Di sini saya akan membahas terkait dengan penganggaran dan teknik penganggaran publik. Yang pertama yaitu adalah penganggaran. Ya, jadi penganggaran itu merupakan instrumen dari mekanisme birokrasi pada suatu organisasi yang berfungsi sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya dalam bentuk barang dan jasa yang ada ke dalam anggota organisasi. Nah, jadi penganggaran sektor publik itu terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk setiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Ya, jadi proses penganggaran organisasi sektor publik itu dimulai dari perencanaan strategis dan perencanaan operasional yang selesai dilakukan. Perencanaan dan penganggaran itu merupakan proses yang terintegrasi karena output dari perencanaan itu adalah penganggaran. Nah, dalam penganggaran sektor publik itu harus diawasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Nah, proses penganggaran itu akan lebih efektif jika diawasi oleh lembaga pengawas khusus yang bertugas untuk mengontrol proses perencanaan dan pengendalian penganggaran. Yang berikutnya yaitu adalah teknik penganggaran publik. Di sini ada 4, yaitu yang pertama ada pendekatan fungsional. Ya, jadi alokasi anggaran itu dapat dikatakan efektif apabila dapat menyeimbangkan berbagai permintaan dalam organisasi dan strategi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Nah, stabilisasi anggaran itu didasarkan pada akurasi perhitungan dampak pelaksanaan. Di sini ada kesuksesan pelaksanaan anggaran itu ditentukan dari yang pertama, yaitu ada kebijakan keuangan secara menyeluruh ditentukan oleh lembaga setingkat bagian atau lembaga pelaksana tertinggi. Kemudian yang kedua yaitu adalah kesuksesan anggaran itu sangat ditentukan oleh dukungan politis berbagai lembaga. Dan yang ketiga yaitu adalah akurasi perencana, terutama penganggaran dipengaruhi oleh teknik review perkiraan anggaran. Lalu teknik yang kedua yaitu adalah pendekatan pengambilan keputusan. Ya, pengambilan keputusan itu merupakan proses gabungan dari unsur disiplin ilmu ekonomi, politik, psikologi, dan administrasi publik. Sehingga keputusan anggaran itu dianggap seni tarik ulur antara konsep dengan praktis. Ya, pengambilan keputusan anggaran itu dibedakan menjadi 2, yaitu rasional dan bertahap. Pendekatan rasional itu didasarkan pada pemikiran ekonomi tradisional. Nah, pada pendekatan penyesuaian itu menggunakan konsep pluralis organisasi yang demokratis. Dalam praktiknya, kedua pendekatan tersebut dipadukan.
penyusunan anggaran itu didasarkan pada pendekatan rasional dan pelaksanaan evaluasi anggaran itu dilakukan sesuai dengan pendekatan bertahap. Lalu teknik yang ketiga yaitu adalah pendekatan psikologi atau motivasi. Ya, jadi pendekatan ini merupakan teknik penganggaran publik yang baik karena pendekatan ini mempertimbangkan berbagai asumsi, kenyataan, dan tujuan yang ingin dicapai. Sehingga proses penganggaran itu akan tersusun dengan benar-benar dan dapat dilaksanakan dengan baik dan tujuan tercapai secara efektif dan juga efisien. Nah, lalu teknik yang terakhir yaitu adalah pendekatan lingkungan yang berkesinambungan. Ya, jadi penganggaran publik yang dibuat berdasarkan pendekatan ini itu sangat sesuai dengan kondisi saat ini. Dengan kondisi alam yang telah rusak dan perubahan iklim yang tidak menentu, itu telah membuat program pembangunan berwawasan lingkungan berkesinambungan itu sangat dibutuhkan keberadaannya. Nah, penganggaran ini dimulai dengan proses penyusunan anggaran yang berwawasan lingkungan. Anggaran ini harus mempertimbangkan sisi pemeliharaan dan perbaikan kondisi lingkungan sekitar sehingga tujuan dan program itu dapat tercapai dan tidak menimbulkan dampak buruk terhadap kondisi lingkungan secara berkesinambungan. Yang selanjutnya, yang kelima ada penganggaran dan standar pelayanan minimal atau SPM serta contoh pengangguran di organisasi sektor publik. Untuk yang selanjutnya ada penganggaran dan standar pelayanan minimal atau SPM. SPM adalah dokumen teknis dari pelayanan dasar. Pelayanan dasar merupakan sebagian dari unsur wajib pemerintah. Dalam pemerintahan daerah, rencana pencapaian SPM dituangkan dalam rencana jangka menengah daerah dan rencana strategi satuan kerja perangkat daerah atau Renstra KPD. Yang kedua ada dalam mengukur kemampuan keuangan, pemerintah harus mengetahui kondisi anggaran sebelum diimplementasikan SPM. Anggaran memiliki peran penting dalam implementasi SPM, karena itu perlu menghitung besar belanja per kapita untuk menyediakan pelayanan publik tertentu sehingga dapat memberi gambaran kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk membiayai SPM. Analisis kebutuhan anggaran kemudian diselaraskan dengan target SPM yang telah ditetapkan. Untuk yang selanjutnya ada contoh penganggaran di organisasi sektor publik. Yang pertama ada pemerintah pusat. Secara sederhana, anggaran negara selama 1 tahun diibaratkan anggaran perusahaan yang memiliki dua sisi, yaitu penerimaan dan pengeluaran. Ketidakpastian yang dihadapi dalam penyusunan anggaran dihadapi para perencana anggaran negara yang bertanggung jawab menyusun RAPBN. Terdapat 6 sumber ketidakpastian yang sangat berpengaruh dalam penentuan APBN, yaitu harga minyak bumi di pasar internasional, kuota produksi yang ditentukan OPEC, pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Unsur-unsur tersebut merupakan peran penting dalam penyusunan APBN. Untuk yang selanjutnya, contoh penganggaran di organisasi sektor publik, yaitu ada yayasan. Anggaran yayasan merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program yang dibayar dengan uang publik. Anggaran yayasan berisi rancangan kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan bekerja dalam satuan moneter. Anggaran tidak boleh menjadi rahasia internal yayasan dan harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diinformasikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata atau bahasa yang kurang berkenan atau kurang sopan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.